Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan tema Berjalan Bersama Yesus. Tema kita hari ini Berjalan Bersama Yesus terambil dari Mazmur pasal 73 ayat 26. Mazmur pasal 73 ayat 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan bersama Yesus artinya kita tidak berjalan seorang diri, melainkan kita berjalan bersama Yesus. Kita bersandar kepada Yesus, kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Kita menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya pada saat kita dalam situasi yang aman, pada saat dalam situasi yang tenang, tapi juga pada saat kita berada dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, kita harus tetap mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Penulis kitab ini bernama Asaf. Asaf tidaklah sepopuler atau tidak seterkenal Raja Daud, penulis Mazmur yang lain. Tetapi pernyataan Asaf ini sungguh menggugah hati kita semua. Pernyataan iman Asaf menunjukkan kebesaran hati Asaf. Ia mengatakan, sekalipun dagingku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya, Asaf ingin menunjukkan betapa Asaf beriman, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun ia harus kehilangan segala sesuatunya, harta benda, nyawa sekalipun, berada pada titik nadi yang paling rendah, bahkan harus menghadapi bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian, Asaf akan tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Asaf tidak akan menjauh dari Tuhan, tapi ia akan tetap semakin mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun harus kehilangan pekerjaan, sekalipun ekonomi semakin merosot, dan sepertinya semua menjadi gelap, teman-teman meninggalkan, tidak ada yang memperdulikan kita. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kita harus meyakini hidup mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah jauh, tetapi semakin berat situasi, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Hal ini dialami oleh Ayub. Kita tahu siapa Ayub. Dia adalah orang yang saleh, jujur, dan takut Tuhan. Ia adalah orang yang sangat kaya pada zamannya di bagian timur. Ia memiliki 7.000 kambing, 3.000 unta, 500 lembu, domba, dan semua ternak-ternak. Dia memiliki begitu banyak. Dia memiliki begitu banyak para budak, para gembala dan hamba-hambanya. Dia memiliki 10 orang anak. Dia memiliki semua yang ada. Tidak ada yang tidak dimiliki oleh Ayub pada saat itu. Tapi dalam waktu yang bersamaan, ketika anak-anaknya sedang berpesta di rumah saudaranya yang sulung, pada saat itu tiba-tiba angin keras datang menyambar
rumah di mana mereka berada. Tiang-tiang rumah roboh, menjatuhi semua anak-anaknya. Dan pada waktu yang sama, ke-10 anak itu meninggal dunia. Pada saat yang sama juga, datang berita bahwa semua gembalanya diserang oleh orang Sheba. Semua kambing domba ternaknya disambar oleh api. Pada waktu yang bersamaan, semua yang dimiliki Ayub hilang. Semua anak-anak harta bendanya pada saat yang sama. Dan bukan hanya sampai di situ. Ayub harus mengalami yang namanya borok, penyakit yang sangat perih, gatal, dan menjijikkan. Dia harus menggaruk badannya dengan pecahan beling karena gatalnya yang tidak tertahankan. Pada situasi ini, istrinya bukan menolongnya, bukan memberikannya semangat, tapi istrinya mengatakan, "Kutukilah Allahmu. Masihkah engkau mau saleh mempertahankan kesalehanmu kepada Allahmu?" Tapi apa kata Ayub? Masakan kita hanya mau mendapatkan yang baik daripada Tuhan, tapi kita tidak mau mendapatkan yang buruk? Jika Ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Ayub luar biasa dalam hal ini. Sekalipun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Ayub tetap ingat kepada Tuhan. Begitu juga dengan Hana. Di dalam 1 Samuel pasal 1, jikalau kita membaca kisah tentang Hana, di mana Hana adalah seorang istri dari Bapak Elkana, yang di mana Hana tidak mempunyai anak, sedangkan istri yang lain dari Elkana yaitu Penina diberikan anak. Hana harus mengalami penderitaan yang luar biasa, karena selain tidak mempunyai anak yang dianggap kutuk pada masa itu, Hana selalu dihina, diremehkan oleh madunya. Bahkan dia tidak mendapat bagian sebanyak yang dimiliki oleh Penina, karena dia tidak memiliki anak. Tetapi Hana tidak marah kepada Tuhan. Hana juga tidak melawan kepada Penina. Tapi yang dilakukan Hana adalah ia datang mencurahkan semua isi hati, kesulitan, kesedihan, keperihan, tangisan di bawah kaki Tuhan. Hana datang berdoa ke rumah Tuhan. Karena sedihnya Hana tidak dapat berkata-kata, hanya mulutnya yang komat kami. Bahkan Imam Eli menganggapnya seorang yang mabuk, karena Imam Eli tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Hana. Tapi Hana berkata bahwa hatiku sangat pedih. Aku memiliki kesulitan yang sangat berat. Lalu Imam Eli berkata, "Pergilah dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu doakan." Dan setahun kemudian Tuhan menjawab doanya Hana. Tuhan tidak hanya memberikan Samuel kepada Hana, tapi Tuhan memberikan 3 orang anak laki-laki lagi dan 2 orang anak perempuan. Jadi jumlah semua anaknya Hana pada saat itu 6 orang, termasuk Samuel. Itulah hadiah upah yang didapatkan oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang mau berjalan bersama Tuhan, berjalan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ayub pada akhirnya Tuhan menggantikan 2 kali lipat daripada apa yang dimiliki sebelumnya. Begitu juga dengan Hana, Tuhan tidak hanya memberikan 1 anak, tapi lebih daripada yang dia doakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini berjalan bersama Yesus, mengingatkan kita yang pertama,
mari kita tetap setia kepada Tuhan. Seberat dan sesulit apapun pergumulan kita, yakinilah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita saat kita mengalami kesulitan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan punya solusi yang terbaik bagi kita. Kalaupun Tuhan izinkan saat ini kita mengalami masalah yang berat, Tuhan sedang memproses kita untuk membawa kita lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan tidak menginginkan harta yang kita miliki. Yang Tuhan inginkan adalah karakter yang indah yang ada pada kita. Itu sebabnya Tuhan terus memproses kita, menguji kita semakin indah dan semakin indah. Melalui setiap pembentukan, setiap persoalan, apakah itu penyakit, apakah itu krisis ekonomi, apakah itu masalah rumah tangga, kita harus tetap bertahan, tetap kuat, karena seandainya Ia menguji aku, itu supaya kita timbul seperti emas. Yang kedua yang harus kita pelajari, kita harus tetap akrab, intim, bergaul erat dengan Tuhan. Semakin ada masalah, kita harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, semakin menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Karena semakin kita dekat, kita akan semakin mengerti apa maksud, apa tujuan, dan apa rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Jangan semakin ada masalah, kita semakin jauh, semakin meninggalkan Tuhan. Tapi justru sebaliknya, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Siapapun dia, masalah akan hilang ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Ketika kita sudah kembali ke surganya. Selama ada di dunia, masalah akan terus ada. Tapi firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah firman Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kalau anaknya yang tunggal saja telah diberikan kepada kita, apalagi jalan keluar, apalagi pertolongan-pertolongannya. Intinya tetap setia, tetap mengandalkan Dia, tetap bergantung kepada Dia, apapun situasinya. Ingat, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Bahkan ia digelari mega pastor. Karena dia begitu terkenal. Dia adalah Rick Warren yang memiliki jemaat, ribuan jemaat yang ada di gereja Saddleback, California. Rick Warren adalah seorang yang luar biasa. Ia memiliki iman bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ia adalah penulis buku The Purpose Driven Life. Bukunya laku terjual 30 juta kopi. Dan sejak itu, Rick Warren berkomitmen bahwa dia akan mengembalikan semua gaji yang telah dia terima selama 25 tahun di gereja yang dia dirikan. Bahkan dia memberikan perpuluhan 90%, dia balik jadi 10% untuk dirinya dan
dan 90% untuk Tuhan. Dia mendirikan sekolah-sekolah, memberikan training-training gratis, pelatihan-pelatihan gratis kepada hamba-hamba Tuhan, memberikan bantuan sponsor kepada begitu banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, sekolah-sekolah, semua yang membutuhkan bantuan ditolong oleh Rick Warren. Tapi apakah demikian Rick Warren akan mengalami ketenangan atau kedamaian selama di dunia? Tidak. Istri Rick Warren, Elizabeth Kay, harus mengalami kanker payudara. Anak Rick Warren yang paling bungsu, Matthew, bunuh diri ketika umur 27 tahun oleh karena mengalami depresi yang paling berat. Sekalipun Rick Warren sudah memberikan konselor yang terkenal di Amerika, bahkan semua dokter ahli jiwa yang terkenal tidak dapat membalut kesedihan atau tekanan yang dialami oleh Matthew sehingga ia mengalami bunuh diri. Bapak Ibu, apakah demikian Rick Warren harus meninggalkan Tuhan? Tidak. Rick Warren semakin bergantung kepada Tuhan karena Rick Warren tahu semua datangnya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita, itulah yang harus kita jalani. Itulah yang harus kita usahakan. Itulah yang harus kita karyakan. Apa yang saat ini kita miliki, mungkin kita memiliki talenta, itulah yang kita karyakan untuk menyenangkan Tuhan di sisa hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Mungkin Tuhan mempercayakan kita harta benda yang bisa kita bagi untuk orang-orang yang membutuhkan, yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang sangat-sangat memerlukan pertolongan kita. Mari kita lakukan. Atau mungkin tidak ada yang bisa kita buat, tapi kita punya doa. Kita mendoakan setiap orang yang berada dalam kesulitan, orang-orang yang ada dalam sakit penyakit, orang-orang yang ada dalam pergumulan. Itu semua dapat kita berikan untuk senangkan hati Tuhan. Intinya, berjalan bersama Yesus, mengandalkan Tuhan, memberikan apa yang bisa kita lakukan selagi kita masih berkenan, selagi Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk hidup. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita terus berjalan bersama Yesus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan keselamatanku tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, tetap setia, tetap bergantung kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.